Halo, nama saya Nicholas. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana COVID-19 berdampak bagi Indonesia, dunia, dan lingkungan. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan COVID-19 sampai tanggal 7 April 2020. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia hari ini tanggal 7 2020. Angka kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia masih terus naik setiap hari. Dengan penambahan itu, total kasus jumlah positif COVID-19 di Indonesia sampai Selasa 7 April 2020 telah mencapai 2.738 pasien. Hingga tanggal 7 April ini, 2.313 pasien positif virus corona di Indonesia masih menjalani perawatan. Jumlah ini setara dengan 84,47% dari total kasus positif COVID-19 yang sudah ditemukan di tanah air. Dampak COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang saat ini telah melanda 209 negara di dunia, termasuk Indonesia, belum menunjukkan tanda-tanda bakal bisa diredam dalam waktu dekat. Berdasarkan data Worldometers 7 April 2020, jumlah total kasus positif corona di seluruh dunia telah menyentuh angka 1.352.266 pasien. Sejauh ini, pandemi virus corona yang mulai muncul sekitar 3 bulan lalu telah menelan korban sebanyak 75.299 jiwa. Angka kematian pasien COVID-19 di seluruh dunia tersebut bertambah 5.700-an jiwa dalam waktu satu hari saja. Di sisi lain, total jumlah pasien COVID-19 yang berhasil sembuh sudah sebanyak 287.679 orang. Adapun pasien di seluruh dunia yang kini sedang dirawat karena sakit COVID-19 sebanyak 989.288 jiwa. Dampak COVID-19 terhadap lingkungan. Pandemi virus corona yang menyebabkan COVID-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global, namun ada dampak lain yang sangat positif bagi lingkungan. Kabar baik di tengah kabar buruk terkait semakin luasnya penyebaran virus corona di dunia. Sebab, lagi-lagi COVID-19 menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Saat Cina menyatakan lockdown karena penyebaran virus corona yang semakin liar, citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri tirai bambu itu. Kali ini, seperti melansir Science Alert, Selasa 17/3/2020, para astronom menunjukkan penurunan emisi nitrogen dioksida di langit Eropa menggunakan instrumen tropomi pada satelit Copernicus Sentinel-5P. Astronom mengambil gambar permukaan bumi yang diambil dari 1 Januari hingga 11 Maret 2020. Penurunan emisi nitrogen dioksida di atas lembah Po di Italia Utara sangat nyata. Jelas Klaus Zenher, manajer misi Bandar Antariksa Eropa atau bisa disebut ESA, Copernicus Sentinel-5P, Zenher menyatakan mesti ada variasi dalam data karena tutupan awan dan perubahan cuaca, namun meyakin pengurangan emisi terjadi bersamaan dengan lockdown di Italia. Pada 8 Maret lalu, peneliti sumber daya lingkungan dari Stanford University, Marshall Burke, melakukan beberapa perhitungan baik tentang penurunan polusi udara baru-baru ini di beberapa wilayah di Cina. Dampak terhadap lifestyle atau masyarakat. Yang pertama, hasil kerja perekonomian menurun dari jasa tertinggi menjadi terendah bagi perusahaan kecil. Kedua, sekolah masa diperpanjang menjadi 2 bulan. Ketiga, pekerjaan ibu rumah tangga terancam bahaya bagi yang mempunyai laundry. Keempat, dan semua jalanan di lockdown.